Ya, pemerintah mencanangkan target ekspor batu bara 457,3 juta ton dari total target produksi 694 juta ton di tahun 2023. Sementara itu, sebanyak 236,7 juta ton batu bara dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation DMO untuk sektor kelistrikan dan non-kelistrikan. Pemerintah mencanangkan target ekspor batu bara 457,3 juta ton dari total target produksi 694 juta ton di tahun 2023. Sementara itu sebanyak 236,7 juta ton batu bara dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation atau DMO untuk sektor kelistrikan dan non-kelistrikan. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Lana Saria mengatakan, kenaikan alokasi DMO pada tahun 2023 dicanangkan untuk mengantisipasi kondisi pemulihan pandemi COVID-19. Sebagai pembanding, realisasi produksi batu bara di tahun 2022 mencapai 687 juta ton atau setara 103% dari target 663 juta ton. Sebanyak 206 juta ton diantaranya dimanfaatkan untuk kebutuhan batu bara domestik. Meski kontribusinya masih seujung kuku, pasar Eropa turut berkontribusi dalam menyerap ekspor batu bara Indonesia. Sejumlah negara seperti Polandia, Swiss, dan beberapa negara lainnya tercatat mengimpor batu bara dari Indonesia, meski jumlahnya tidak lebih dari 10 juta ton. Di tahun 2023 potensi permintaan dari pasar Eropa masih terbuka. Lana mengatakan beberapa negara Eropa sudah mulai koordinasi dengan pihak Kementerian ESDM. Di sisi lain, Kementerian ESDM juga melihat adanya peluang permintaan yang tinggi dari pasar India untuk kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU mereka. Sementara kebutuhan permintaan dari China belum bisa dipastikan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini. Tahun ini pemerintah pasang target ekspor batubara 457,3 juta ton. Sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Haryanto Damanik. Beliau adalah Sekjen Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia APBI. Ya, halo, selamat pagi Pak Haryanto. Selamat pagi. Salam sehat Pak. Salam sehat selalu. Baik, bisa diupdate terlebih dahulu nih Pak untuk pemirsa bagaimana dengan kondisi dari industri pertambangan batubara saat ini. Ya, seperti kita ketahui 2 tahun terakhir ya, dari tahun 2021 dan 2022, industri batubara nasional kita cukup tertolong dengan meningkat atau melonjaknya harga komoditas batubara. Namun demikian kita melihat saat ini challenge ke depan cukup besar karena dari sisi kenaikan harga batubara ataupun lonjakan batubara 2 tahun terakhir ini masih kita melihat bahwa ini bukan kondisi normal, namun sedikit anomali, dan beberapa hal juga kebijakan pemerintah ini juga akan berpengaruh untuk kedepannya industri batubara. Misalnya saat ini kita melihat challenge dari sisi disparitas harga batubara acuan yang dikeluarkan pemerintah yang cukup besar dibandingkan dengan harga market aktual itu sendiri. Ini berakibat dari sisi cash cost perusahaan batubara harus menanggung PNBP ataupun royalti yang lebih besar daripada sesuai tarif yang ditetapkan. Kemudian di sisi lain kita melihat ada angin segar juga bagi kita sebagai industri batubara, di mana pemerintah saat ini masih menggodok proses untuk penerbitan BLU, Badan Layanan Umum Batubara, untuk kontinuitas supply ke PLN dan IPP. Memang ada wacana juga untuk mengubah skema BLU itu sendiri menjadi MIP atau mitra instansi pemerintah, yang konsepnya kurang lebih sama, yang nanti akan memungut dana dari seluruh miner ataupun produsen batubara yang kemudian akan disalurkan nanti untuk kepada perusahaan-perusahaan yang akan mensuplai batubara ke PLN dan IPP. Sehingga harga yang saat ini kan harga PLN dan IPP itu sekitar HBA 70. Nanti selisih harga market itu akan bisa dirembes ke
BLU ataupun mitra instansi MIP atau mitra instansi pengelola. Baik, itu ya wacananya yang akan diharapkan begitu menjadi angin segar bagi industri pertambangan batu bara. Itu dari sisi produktivitas, kemudian dengan kebijakan-kebijakan di dalam negeri. Lantas bagaimana dengan kinerja ekspor batu bara kita dalam beberapa tahun terakhir, yang kemarin juga kan kita tahu windfall dari komoditi ini juga terjadi. Apakah tahun ini juga berpotensi ada atau bagaimana? Ya, kalau kita sendiri dari asosiasi melihat kalau kinerja di 2022 itu cukup menggembirakan ya. Jadi dari sisi produksi, target produksi itu sebelumnya ditetapkan 663, namun kemudian realisasinya mencapai 687 juta, which is melebihi target yang ditetapkan. Untuk ekspor sendiri kalau kita compare ke 2021 ya, jadi itu kita ekspor batu bara sekitar 435 juta, namun di 2022 meningkat cukup signifikan ke 490 juta atau hampir 500 juta. Dari sisi penerimaan negara sendiri, PNBP di SDM sendiri atau Kementerian SDM ini juga pencapaian yang luar biasa, di mana pemerintah bisa melebihi target di 138%, dengan target awal di 254 triliun dan kemudian direalisasikan di 351 triliun. Kontribusi terbesar dari penerimaan negara PNBP untuk Kementerian SDM sendiri itu lebih dari subsektor minerba, yang mana mencapai di 183 triliun dengan target awal di 101 triliun. Faktor ini kita lihat bahwa dipengaruhi besar karena adanya harga komoditas yang cukup baik selama tahun 2022. Di sisi lain, 2022 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan regulasi terkait kenaikan royalti ataupun PNBP. Baik, dengan kondisi yang tadi kemudian pemerintah mencanangkan untuk ekspor batu bara 457,3 juta ton di tahun 2023 ini. Apa yang bisa dicermati? Apakah ini menjadi suatu challenge tersendiri begitu di tengah kebutuhan di dalam negeri juga yang kita tahu juga ada peningkatan, kemudian bagaimana dengan nanti kinerja ekspor di tahun 2023 ini, Pak Haryanto? Ya, kalau kita lihat sebenarnya untuk target sendiri ya dari pemerintah itu kan di 2023 ini meningkat kurang lebih 1% ya, dari 287 ke 695 juta metrik ton. Yang mana untuk ekspor sendiri itu sekitar 518 juta dan domestik itu di 177. Which is di domestik ini agak turun karena pemerintah melihat adanya efisiensi dari PLTU itu sendiri untuk mengurangi emisi, dan juga kalau saya melihat juga ada impact juga terkait ancaman terkait resesi di 2023. Nah, jadi kalau kita dari sisi asosiasi melihat mungkin target yang ditetapkan untuk 2023 ini sendiri agak sedikit optimis ya menurut kita ya gitu. Kalau kita lihat juga dari seaborne demand ya itu sendiri di 2023 itu turun sekitar 30 juta dari 900 juta ke 870 juta. Jadi ini menurut saya cukup challenging nanti untuk bisa mencapai target di 2023 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, strateginya seperti apa untuk bisa mengejar target dan negara-negara tujuan mana yang menjadi sasaran ekspor batubara Indonesia? Kita kembali kami sampaikan infografik terkait dengan perusahaan batubara yang tengah menggenjot pasar ekspor mereka. Ya, data selengkapnya di layar televisi Anda. Kita lihat ada Golden Energy Mines. Ini mengalokasikan sekitar 65 sampai dengan 67% dari target penjualan di tahun 2023 untuk pasar ekspor. Emiten dengan kode saham GMS ini menargetkan total volume penjualan mencapai 40 juta ton sampai dengan 41 juta ton di tahun 2023. Kemudian berikutnya ada Indika Energi Tbk dengan kode saham INDI mengincar pasar China, India, Jepang, Korsel dan juga negara Asia Tenggara sebagai negara utama tujuan ekspor.
dan mencanangkan target produksi konsolidasi 32,8 juta ton di tahun ini. Berikutnya ada Bumi Resources Tbk seperti yang Anda saksikan 75% dari target produksi 81 sampai dengan 85 juta ton akan dijual ke pasar ekspor. Ini rata-rata memang akan mengenjot pasar ekspor batubara tahun ini. Kemudian data selanjutnya ekspor batubara Indonesia dari tahun 2021 berbanding 2022 kita lihat ada kenaikan sekitar 4,29% dari 345,5 juta ton begitu menjadi 360,2 juta ton di tahun 2022. Selanjutnya nilai ekspor batubara Indonesia. Ini juga mengalami lonjakan yang kencang sekali, 76,16% dari 2021 ke 2022 dari 26,5 miliar dolar Amerika menjadi 46,74 miliar dolar Amerika. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Haryanto Damanik, Sekjen APBI. Ya Pak Haryanto, kalau kita lihat memang banyak perusahaan batubara yang juga tengah meningkatkan produksi, kemudian juga akan meningkatkan kinerja ekspor batubara mereka di Indonesia. Anda melihat bagaimana dengan pangsa pasar batubara di internasional di tahun ini, Pak Haryanto? Ya, kalau kita melihat sendiri dengan kebutuhan demand seaborne ini yang turun sekitar 30 juta dari 900 ke 870 juta, kita melihat bahwa untuk negara tujuan ekspor masih sama ya, didominasi 5 negara yaitu Cina, India, Filipina, kemudian diikuti Jepang dan Korea Selatan. Memang tetap tujuan utama ekspor paling besar Indonesia itu ke Cina dan India. Jadi kalau kita melihat di proyeksi kita sih di tahun 2023 itu Cina akan sedikit penurunan ya untuk impor batubara dari Indonesia. Walaupun secara total Cina akan naik impor dari batubara ke Cina itu sendiri. Okay. Jadi berdasarkan data dari asosiasi transportasi dan distribusi batubara Cina, akan ada kenaikan impor batubara ke sekitar 300 juta dari sebelumnya di 289 juta di tahun 2022. Jadi kita melihat bahwa kalau apakah ada negara-negara tujuan lain yang akan menjadi tujuan ekspor batubara Indonesia, saya pikir akan masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan malah kita melihat ada kecenderungan untuk impor batubara dari beberapa negara tujuan utama ini akan turun di tahun 2023. Baik, kebijakan apa memang yang tengah diambil pemerintah China begitu dengan adanya sedikit penurunan tadi? Apakah memang kita tahu kemarin zero COVID begitu yang diterapkan, apakah juga ini akan menjadi satu tantangan tersendiri nanti di tahun 2023 mengingat pandemi ini juga sudah mulai mereda di banyak negara, Pak Haryanto? Iya, jadi kalau kita melihat kan memang di compare 2021 ke 2022, Cina memang dari sisi impor khususnya Indonesia itu agak turun ya. Jadi 2021 data kita ada 198 juta impor batubara dari Indonesia. 2022 itu turun ke 175 juta. Ini faktor ini disebabkan lebih utama karena ada kebijakan zero COVID policy dari Cina. Di sisi lain kita melihat bahwa ada peningkatan produksi domestik Cina dari 3,4 miliar ton menjadi 3,7 miliar ton. Kemudian di sisi lain kita juga melihat harga yang cukup kompetitif dari Rusia ke Cina itu juga yang mengakibatkan impor batubara Cina dari Indonesia itu turun kurang lebih sekitar 23 juta di tahun 2022. Oke, dan kalau kita lihat itu untuk pasar ekspor begitu, untuk di dalam negeri sendiri bagaimana dengan kebijakan market DMO itu, Domestic Market Obligation, Pak Haryanto? Anda melihat ini akan menjadi satu daya tarik tentunya bagi pasar domestik atau bagaimana?
Kalau kita ngelihat ya dari target yang ditetapkan pemerintah 2023 justru untuk DMO demand dari domestik itu sendiri malah turun ya. Jadi Oke. data yang dari SDM yang kita terima bahwa di 2023 2022 realisasi 193 juta. Sementara pemerintah menargetkan hanya 177 juta di tahun 2022. Ini lebih dipengaruhi karena tadi seperti saya sudah sampaikan ada efisiensi PLTU dan Ya. juga terkait juga pengurangan emisi, program pengurangan emisi dari PLTU itu sendiri. Untuk harga batu bara acuannya sendiri bagaimana Pak Haryanto? Anda melihatnya begitu? Apakah disparitasnya memang sudah terlampau jauh kah atau bagaimana? Atau adakah mungkin suara yang sudah disampaikan kepada pemerintah dari asosiasi? Ya, kita sebenarnya dari tahun lalu kita sudah menyampaikan masukan ke pemerintah agar dilakukan revisi terhadap aturan terkait formula HBA itu sendiri karena disparitas harga antara HBA dan harga market itu sendiri cukup besar. Oke. Tadi saya sudah sampaikan juga bahwa impact-nya kita harus membayar royalti lebih besar daripada tarif yang seharusnya. Dan ini cukup membebani perusahaan keuangan dari sisi perusahaan, walaupun di sisi lain saat ini market cukup baik. Kemudian pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan kenaikan royalti yang kenaikannya ini sebenarnya cukup signifikan ya di-compare dengan aturan sebelumnya ataupun tarif sebelumnya. Di sisi lain disparitas ini walaupun udah tarif royalti dinaikkan, kita harus membayar tarif lebih lagi dari tarif royalti yang sudah ditetapkan karena ada disparitas ini. Makanya harapan kita agar pemerintah bisa segera merumuskan atau mengeluarkan regulasi untuk merevisi formula HBA sehingga formula HBA itu sendiri lebih mencerminkan harga market ke depannya. Oke, yang diinginkan teman-teman pelaku industri pertambangan batu bara sendiri di level berapa sih Pak Haryanto? Ya, kalau kita melihat sebenarnya kan ekspor kita ini sekarang ini majority menggunakan indeks ICI. Jadi sementara kalau kita lihat formula HBA itu sendiri terdiri dari 4 indeks. Jadi ICI, ada Platts, terus kemudian NEX dan Global Newcastle. Jadi itu ada masing-masing dengan porsi 25%. NEX dan Global Newcastle itu sendiri itu sebenarnya kan harga batu bara acuan dari Australia. Sementara itu nggak mencerminkan sebenarnya harga mencerminkan produksi batu bara Indonesia itu sendiri yang lebih ke thermal coal dan bukan ke high CV ataupun coking coal. Jadi harapannya dengan formulanya itu sendiri kita harapannya lebih mendekati ke harga ICI sehingga lebih mencerminkan harga market. Oke, tapi peluang itu bisa terwujud tidak mengingat dengan kondisi yang ada di tanah air begitu, kemudian kemampuan beli dari para pengguna begitu kaitannya dengan DMO? Saya pikir kalau DMO itu sendiri kan udah ada regulasi untuk PLN dan IPP udah ditetapkan fix maksimum ya, maksimum HBA 70. Jadi seharusnya nggak akan berpengaruh sendiri terhadap kemampuan dari sisi PLN dan IPP untuk pengadaan. Untuk industri semen dan pupuk sendiri juga ditetapkan pemerintah dengan HBA 90. Jadi perubahan HBA atau revisi formula HBA ini tidak akan berdampak terhadap supply ke domestik. Gitu. Oke. Nah, lantas proyeksi Anda dan juga optimisme terkait dengan target produksi batu bara sendiri di tanah air tahun 2023 ini bagaimana? Anda melihat tadi sempat menyatakan cukup optimistis begitu nampaknya dengan level ini. Iya, karena kembali ya, kalau kita lihat gini, kalau dari sisi produksi apakah kita bisa mencapai target seperti yang ditetapkan pemerintah 695 juta di 2023, kurang lebih naik 1% dari banding tahun 2022. Saya pikir kalau dari in terms of production, saya pikir banyak juga tergantung dengan cuaca. Jadi kalau misalnya saat nanti ini faktor cuaca La Nina ini berkepanjangan sehingga hujan cukup berkepanjangan juga, nanti ini efeknya terkait dengan produksi juga. Tapi memang walaupun diperkirakan di tengah tahun nanti itu El Nino akan berubah ke El Nino di tengah tahun sehingga kemungkinan besar ya dari sisi cuaca masih bisa
mendukung untuk pencapaian target produksi itu sendiri. Oke. Nah, kalau bicara mengenai pergerakan harga batu bara internasionalnya sendiri bagaimana begitu kaitannya dengan kenaikan dari ekspor batu bara kita di 457,3 juta ton tadi yang sudah dicanangkan pemerintah, Pak Haryanto? Ya, jadi kalau harga ya, jadi kita proyeksi kita sebenarnya harga ini di 2023 ini cukup akan menurun cukup apa namanya kalau kita melihat cukup turun ya nantinya. Oke. Jadi kalau kita melihat juga pergerakan harga indeks batu bara dari akhir Desember kemarin dari itu sampai saat ini tiap hari terus turun. Jadi dari sisi kita melihat ada beberapa faktor juga yang kita lihat nanti harga batu bara ini akan terkoreksi cukup tajam. Pertama, ada ancaman resesi dunia yang nanti ini akan cukup bisa berdampak terhadap harga itu sendiri. Terus kemudian tadi saya sudah sampaikan juga demand seaborne-nya akan turun sekitar 30 juta ke 870 juta. Ini juga akan cukup berdampak terhadap harga dalam hal supply ini tetap akan ditekan untuk naik gitu. Jadi supply-nya akan makin naik sementara demand-nya sendiri itu turun. Oke. Terus kemudian kita melihat juga Eropa sendiri untuk demand di 2022 sekitar 80 juta metric ton, sementara mereka menargetkan untuk menurunkan demand di 2023 itu sampai ke 35 ataupun 40 juta ton. Jadi cukup turun drastis. Kenapa? Ada faktor juga pengaruh penurunan melemahnya harga LNG. Jadi mereka akan lebih prefer untuk menggunakan LNG. Di sisi lain kita lihat juga bahwa per Januari kemarin pemerintah Cina udah mulai membuka impor dari Australia, walaupun untuk hanya beberapa PLTU. Oke. Nah, per informasi yang kita dapat terakhir itu per Februari ini untuk impor batu bara Australia sudah terbuka 100%. Jadi ini pasti ada kompetitor baru dari sisi Indonesia ya, karena Australia adalah the second largest exporter batu bara setelah Indonesia. Jadi ini yang akan pasti akan menekan kembali harga batu bara khususnya thermal coal dari Indonesia. Dan kalau kita melihat sendiri dari target PNBP dari sisi pemerintah sendiri di 2023, ini targetnya hanya ditetapkan sekitar 85 triliun, kurang lebih turun sekitar hampir 100 triliun dibanding dengan 2022. Padahal kalau kita melihat royalti saat ini udah naik gitu ya. Jadi seharusnya kan royalti itu sendiri kan naik sekitar kuartal 4 tahun lalu khusus untuk IUP. Dan kalau kita melihat royalti naik, seharusnya penerimaan negara kan kalau dengan harga acuan ataupun harga market yang sama gitu ya dengan dibanding tahun lalu, mestinya penerimaan negara harusnya lebih besar. Tapi pemerintah sendiri ini kalau dalam tanda kutip kita melihat itu cukup khawatir juga melihat ada ancaman mungkin resesi, terus kemudian melihat harga batu bara ini mereka punya view pasti akan turun juga, sehingga akan PNBP itu di bawah dari even 100 triliun, kurang lebih 100 triliun di bawah di compare di 2022. Oke, berarti memang masih ada beberapa tantangan tersendiri lah ya yang mungkin nanti akan dihadapi oleh industri pertambangan batu bara nasional. Mengingat tadi ada beberapa negara yang sudah terbuka lagi begitu untuk kemampuan ekspornya setelah tertunda, yaitu Australia ke China. Kemudian ini menjadi salah satu persaingan yang akan semakin berat di tahun 2023 ini. Baik, Pak Haryanto, terima kasih banyak ini atas sharing dan penjelasannya cukup gamblang juga ya mengenai kondisi dari pertambangan batu bara di Indonesia pada tahun ini. Semoga tahun ini akan lebih smooth lagi begitu ya dalam meningkatkan kinerja untuk industri pertambangan batu bara nasional. Terima kasih banyak, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Haryanto. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan tetap saksikan IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.